Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ria Afriyanti. Dan saya Puput Arina Masofihatul Inaya. Saya Syahran Afifah. Nah, kami akan menjelaskan sedikit nih kepada teman-teman tentang perkembangan teknologi komputer pada perbankan. Langsung saja kita mulai penjelasannya dari Mbak Syara ya teman-teman. Baik, untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang latar belakang penerapan teknologi komputer pada perbankan ya teman-teman. Latar belakang penerapan teknologi komputer. Menurut Amijaya 2010, perkembangan teknologi internet ini diadopsi oleh industri perbankan untuk mengembangkan pelayanan. Peluang ini digunakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia, baik bank pemerintah maupun swasta. Karena media internet adalah suatu inovasi yang cukup memberi peluang dan menantang dalam pengembangannya. Perkembangan pelayanan yang dilakukan perbankan berbasis teknologi dalam bentuk internet banking, mobile banking yang berbasis handphone atau phone banking, penggunaan ATM, kredit card, dan lain sebagainya, merupakan keharusan bagi bank-bank di Indonesia untuk merebut pangsa pasar. Dalam rangka memperluas jaringan pelayanannya, di samping membuka kantor-kantor cabang di berbagai tempat, saat ini bank mulai melibatkan penggunaan teknologi informasi, khususnya internet banking untuk mempermudah proses bisnisnya. Selanjutnya yaitu jelaskan permasalahan yang muncul sebelum diterapkannya teknologi komputer pada perbankan. Jadi, internet di dalam suatu bank merupakan salah satu teknologi penting yang bisa mengarahkan suatu formasi dari suatu integrated. Konsep integrated dengan menggunakan internet siap dimanifestasikan di dalam network antar konsumen dan bank. Bank dengan pertokoan, kantor-kantor, dan unit bisnis dengan unit bisnis lainnya, atau konsumen bank dengan konsumen lainnya. Manajer bank sebagai pengelolaan lembaga perbankan, di samping memiliki kemampuan dalam hal pengambilan keputusan sesuai dengan bidang keahliannya, juga membutuhkan sebuah perangkat alat elektronik guna berkomunikasi, menulis, dan menghitung. Semakin canggih perangkat elektronik yang digunakan, maka akan membantu mempermudah pengerjaannya. Semakin mudah pekerjaan yang dikerjakan, maka semakin cepat pula proses pengembalian keputusannya. Kecepatan pengambilan keputusan harus diikuti dengan ketetapan prinsip efektif dan efisien hingga maksud tujuan bisnis tercapai. Perkembangan digital juga ikut memengaruhi perubahan perilaku nasabah dalam bertransaksi ya teman-teman. Namun, pendapatan berbasis biaya yang diperoleh dari transaksi digital jumlahnya tidak besar, bahkan cenderung berkurang. Hanya saja hal itu sangat berpengaruh pada efisiensi dalam meningkatkan jumlah transaksi nasabah. Pengaruh negatif terkait diterapkannya sistem digital pada perbankan adalah perbankan tidak mendapatkan pendapatan berbasis komisi atau fee-based income yang besar jika dibandingkan sebelum beralih ke digital. Dengan digitalisasi, perbankan hanya bisa memaksimalkan jumlah transaksi nasabahnya. Akan tetapi terkait memaksimalkan jumlah transaksi nasabah, dengan digital perbankan akan tetap bisa memberi pelayanan meski kantor cabang tutup pada hari-hari tertentu. Penerapan teknologi komputer di perbankan. Penerapan teknologi komunikasi selain dapat meningkatkan kemudahan dan kelancaran operasi, sehingga mampu memberikan layanan yang bermutu tinggi kepada nasabah. Juga secara internal semakin mendorong peningkatan produktivitas kerja. Selain pembenahan infrastruktur teknologi komunikasi dan manajemen sistem, juga menyoroti perlunya pembenahan organisasi teknologi komunikasi. Hal ini dilakukan karena adanya perubahan penggunaan teknologi komunikasi tersebut. Maka dibutuhkan informasi atau pengetahuan mengenai fungsi-fungsi dari perangkat komunikasi agar dapat mendukung operasional dari penggunaan perangkat komunikasi tersebut. Nah, sekarang kita sampaikan penjelasan analisis SWOT-nya ya, teman. Analisis kekuatan atau strength analysis. Teknologi finansial yang akan diimplementasikan dalam lembaga perbankan di Indonesia
memiliki analisis kekuatan sebagai berikut. Pertama, kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan perbankan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tentunya. Yang kedua yaitu kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor cabang lembaga perbankan, khususnya di daerah 3T. Yang ketiga adalah lebih hemat biaya operasional dan biaya pemasaran karena lembaga perbankan cukup berkolaborasi dengan penyediaan jasa teknologi finansial dalam menawarkan produk perbankan kepada masyarakat. Yang keempat adalah varian produk lembaga perbankan yang telah banyak dikenal luas oleh masyarakat, termasuk aplikasi layanan 24 jam seperti mobile banking, internet banking, SMS banking, dan call banking. Meskipun layanan perbankan ini belum banyak dimaksimalkan penggunaannya, namun ketika lembaga perbankan berkolaborasi dengan menyediakan jasa teknologi finansial, maka masyarakat akan semakin mudah mengakses produk layanan perbankan yang dimaksud. Kesimpulannya, perangkat keras dan perangkat lunak komputer sistem jaringan baik berupa LAN ataupun WAN dan sistem telekomunikasi yang akan digunakan untuk transfer data penggunaan ATM. Penerapan transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking, pemanfaatan teknologi informasi di bidang perbankan lainnya seperti m-banking, uang elektronik. Nah, jadi itu tadi sedikit penjelasan dari kami tentang perkembangan teknologi komputer pada perbankan, teman. Tentunya masih banyak sekali penjelasan yang dapat teman-teman cari di media lainnya. Untuk lebih mengetahui bagaimana sih perkembangannya dan seperti apa cara kerjanya. Kami rasa mungkin sudah cukup ya teman-teman penjelasan dari kami. Sampai jumpa di materi-materi kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.